Tak semudah yang kubayangkan. Kalau kita selalu diserang, apakah kita masih diam saja? Tanyaku pada ayah yang masih mengalah itu. Ayah tak ingin itu terjadi. Doakan saja semuanya baik-baik saja. Harap ayah yang tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi. Ya, ayah. Jawabku dan aku tak lagi meneruskan pembicaraan selanjutnya. Ini mungkin kurang membuat ayahku merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyesakkan seisi dada. Aku terus saja memijit ayah. Selanjutnya, ayah mulai terlelap karena kelelahan yang ia alami. Begitu juga dengan aku yang sudah merasa kantuk. Lalu, aku pun beranjak dari tempat di mana ayah tertidur dan perlahan meninggalkannya. Mungkin besok aku akan menanyakan beberapa hal lagi. Malam mulai terasa dingin. Aku pun ingin istirahat dan tidur. Aku hanya berharap bahwa pada suatu saat nanti aku bisa menemukan asal-muasal persoalan itu dimulai. Kebetulan besok adalah hari Minggu, aku ingin sekali membantu ayah di sawah. Aku ingin meringankan pekerjaan yang ayah lakukan, sekaligus ingin belajar dan melatih kesabaran diri untuk bekerja keras. Aku tidak memilih pekerjaan ini sebagai pilihan hidup, tetapi ini akan mengajarkan betapa hidup ini sangat berarti. Tidak terasa pagi yang kutunggu pun tiba juga. Selesai sholat subuh dan menikmati secangkir teh serta sarapan pagi seadanya, aku menemani ayah pergi ke sawah. Hanya beberapa menit saja kami telah berada di sawah yang akan digarap. Di sini ayah selalu bekerja untuk membiayai hidup kita setiap hari. Tuhan telah menakdirkan semuanya ini, nak. Kata ayah menunjukkan betapa Tuhan telah menjamin rezeki kepada semua makhluk yang hidup di bumi atas kehendaknya. Tetapi manusia selalu ingin lebih, ayah. Jelasku menggambarkan keinginan manusia yang suka serakah untuk memiliki dunia. Namanya juga manusia, pasti tak pernah puas. Selalu saja ada yang diinginkannya. Ungkap ayah yang telah berpengalaman dalam hidup ini. Tetapi manusia itu kan punya cita-cita. Apakah itu salah, ayah? Tanyaku ingin tahu jawaban dari ayah. Gak ada yang salah dengan cita-cita itu, asalkan tidak lupa diri. Tapi kan ada yang suka menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Jelas ayah menyindir orang-orang yang mewujudkan impiannya dengan cara yang salah. Apa mereka tak takut dosa, ya? Tanyaku singkat. Kalau sekarang ada orang-orang yang gak mikir tentang dosa lagi. Mereka hanya ingin senang saja, tapi tak peduli dengan akibatnya. Ucap ayah memberi contoh yang nyata saat ini. Lalu ayah mulai masuk ke sawah dan menggarapnya dengan sangat tradisional. Aku pun memerhatikan cara ayah melakukannya. Aku mungkin bisa melakukannya, tetapi tidak setangkas yang ayah kerjakan. Hampir setengah jam ayah bekerja dengan cara yang masih menggunakan banyak tenaga. Tetapi semuanya dikerjakan dengan sangat cekatan dan cepat. Ayo, kamu bisa coba. Ajak ayahku yang memanggilku untuk belajar menjadi petani. Aku pun masuk ke sawah dan mencoba apa yang dicontohkan ayah sebelumnya. Ternyata menjadi petani tidak semudah yang aku bayangkan. Tidak hanya menggunakan tenaga yang banyak, tetapi juga pandai menggunakan alat yang dipakai. Tidak sampai setengah jam, aku mulai merasakan betapa letih menjadi petani yang selalu bekerja dari pagi hingga senja. Seluruh badanku sudah berkeringat. Aku tidak bisa membayangkan seorang petani yang harus bekerja keras setiap hari. Istirahat dulu, kata ayahku yang merasa iba melihatku bekerja di sawah. Aku pun berhenti dan beristirahat. Aku merasa haus dan letih. Aku meneguk air putih beberapa kali agar dahaga yang kurasakan bisa segera hilang. Aku merasa tidak sanggup lagi meneruskan pekerjaan ayah hingga siang nanti. Apa masih sanggup jadi petani? Kata ayah yang melihatku sudah begitu letih menggarap sawah. Berat sekali, ayah. Rasanya tangan ini mau copot. Ungkapku dengan jujur. Gak apa-apa. Nanti kamu sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Kata ayah meyakinkanku agar aku tetap bersabar melakukannya. Aku hanya mengangguk. Tidak lama kemudian, ibu dan kedua adikku pun datang membawa bekal untuk kami bersama. Sambil menikmati hari Minggu bersama di persawahan ini, kami juga bisa menyaksikan pemandangan alam yang begitu sejuk dipandang mata.
Hanya pada hari ini saja kami bisa berkumpul bersama-sama dari pagi hingga senja dan membantu ayah. Pada hari lain kami pun mulai sibuk menjalankan aktivitas masing-masing. Pekerjaan ayah ini tak selalu diminati oleh semua orang. Orang-orang lebih suka kerja di kantor dan berdagang. Ayah terlihat tersenyum di saat ia menyadari keadaan dirinya yang bergelimang dengan pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang banyak. Tapi semua orang harus berterima kasih pada petani ayah. Tanpa petani, kemana mereka akan membeli beras? Ucapku yang membuat ayah tersenyum lagi dan aku pun bangga karena ayah sudah ikut membantu orang lain dengan kerja kerasnya ini. Petani itu memang berjasa sekali bagi semua orang, tapi mereka terlupakan, kata ayah menambahkan dengan senyum tipis. Beda dengan negara lain, ayah. Petani sangat beruntung dan sejahtera. Mereka selalu diperhatikan negara. Ujarku yang pernah tahu dari guru di sekolah. Di sini kita tak terlalu diperhatikan. Padahal negara kita adalah negara agraris. Tanpa petani, masyarakat mungkin akan jadi susah. Ungkap ayah sambil menghela nafas. Tiba-tiba ibu memberikan secangkir kopi kepada ayah dan aku melihat ayah menyeruput kopi dengan nikmat sekali. Rasanya pada pagi ini kami merasakan sekali kehangatan dari kebersamaan di dalam keluarga kami yang sederhana ini. Bagaimanapun juga kita tetap seperti ini. Tak bisa berharap banyak dari mereka di sana. Kita mesti banyak-banyak bersyukur pada Allah. Ujar ibu dengan bijak. Tapi bu, kita kan gak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita akan tetap berusaha juga. Kataku menambahkan. Ayah dan ibu saling menatap dan tersenyum mendengar ucapanku. Itu baru benar. Ayah sama ibumu sangat setuju sekali. Tapi sekarang kita tetap bersyukur aja. Ungkap ayah dengan tenang. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan rezeki dari Allah. Semoga kita menjadi hamba yang selalu diridainya. Doa ibu yang penuh harap kepada Allah. Amin. Jawab kami serempak. Di luar sana masih ada yang tidak suka dan membenci kami. Tetapi di sini kami menikmati kebersamaan kami. Aku hanya berpikir bahwa apa yang kami hadapi itu adalah ujian untuk kami agar kami menjadi hamba-hamba yang selalu mengharapkan pertolongan dan petunjuk dari Allah. Kalau semua orang tak saling membenci, mungkin kita bisa hidup dengan damai. Bahasku yang membayangkan semua orang tetap rukun hidup bersama. Itu cuma harapan kita, nak. Tetapi ada yang berharap lain pula. Jadi kita saling berlawanan. Kata ayah menjelaskan. Apalagi kita orang miskin yang selalu suka dicaci dan dipojokkan. Masih ada yang gak senang sama kita selama ini. Apa mereka gak capek-capek berbuat seperti itu? Kataku heran dan bertanya. Kita mungkin selalu diuji agar kita terus bersabar. Begitulah hidup, nak. Kita kadang berhadapan dengan manusia yang suka ngurus orang lain. Jelas ayahku memberi pemahaman kepada kami agar dapat memakluminya.